Selamat malam, perkenalkan nama saya Albert dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang distribution transparency dalam sistem terdistribusi. Anggota kami terdiri atas saya sendiri, Albert Devino Henata, Rian Dinata, M. Jatnika, dan juga Aldi Sintepu. Jadi untuk pertama-tama kami akan membahas secara sekilas 4 goal penting dalam membangun sistem terdistribusi. Jadi sistem terdistribusi harus dengan mudah menghubungkan pengguna ke sumber daya. Oleh karena itu diperlukan goal-goal tersebut. Yang 4 goal tersebut terdiri atas koneksi pengguna dan sumber daya, keterbukaan, skalabilitas, dan juga transparansi. Dan dari goal-goal tersebut kami akan membahas tentang transparansi. Oke, jadi pengertian transparansi akan dibahas oleh anggota selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Albert Devin Henata. Saya akan membahas mengenai pengertian transparansi. Oke, langsung saja. Saat kita mengharapkan transparansi pada suatu sistem terdistribusi, kita justru tidak ingin tahu detail sumber daya yang tergabung dalam sistem terdistribusi tersebut. Kita hanya ingin menggunakannya sebagai satu sumber daya tunggal, seperti kita menggunakan PC yang kita miliki di rumah. Transparansi dalam sistem terdistribusi berarti kita menginginkan ada suatu lapisan yang menyembunyikan mekanisme yang ingin kita abaikan. Akses transparansi berkaitan dengan perbedaan bersembunyi dalam representasi data dan cara bahwa sumber daya dapat diakses oleh pengguna. Perbedaan lain dalam representasi data mungkin ada juga. Sebagai contoh, sebuah sistem terdistribusi mungkin memiliki sistem komputer yang menjalankan sistem operasi yang berbeda. Oke, sekian dari pembahasannya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Sintepu dengan NIM 80202000222 akan melanjutkan tentang persentase komputasi terdistribusi, yaitu tujuan. Baik, tujuan komputasi terdistribusi. Tujuan dari komputasi terdistribusi adalah menyatukan kemampuan dari sumber daya, sumber komputasi atau sumber informasi yang terpisah secara fisik ke dalam suatu sistem gabungan yang terkoordinasi dengan kapasitas yang jauh melebihi dari kapasitas individual komponen-komponennya. Tujuan lain yang ingin dicapai dalam komputasi terdistribusi adalah transparansi. Kenyataan bahwa sumber daya yang dipakai oleh pengguna sistem terdistribusi berada pada lokasi fisik yang terpisah tidak perlu diketahui oleh pengguna tersebut. Transparansi ini memungkinkan pengguna sistem terdistribusi untuk melihat sumber daya yang terpisah tersebut seolah-olah sebagai suatu sistem atau sebagai satu sistem komputer tunggal, seperti yang biasanya digunakannya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam usaha menyatukan sumber daya yang terpisah ini antara lain adalah skalabilitas. Dapat atau tidaknya sistem tersebut dikembangkan lebih jauh untuk mencakup sumber daya komputasi yang lebih banyak. Sekian tentang tujuan dari komputasi terdistribusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jendika Saputra, NIM 8022070 akan menjelaskan tentang jenis-jenis transparansi atau komputasi dalam sistem terdistribusi. Transparansi dalam ilmu komputer agak berbeda dengan penggunaan kata transparan dalam bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Saat kita mengharapkan transparansi dalam pengelolaan dana lembaga pemerintahan, kita ingin melihat lebih jauh bagaimana lembaga tersebut mengelola dana. Saat kita mengharapkan transparansi pada suatu sistem terdistribusi, kita justru tidak ingin tahu detail sumber daya yang tergabung dalam sistem terdistribusi tersebut.
Kita hanya ingin menggunakan sebagai satu sumber daya tunggal, seperti kita menggunakan PC yang kita miliki di rumah. Transparansi dalam sistem terdistribusi berarti kita menginginkan ada suatu lapisan yang menyembunyikan mekanisme yang ingin kita abaikan. Berapa jenis transparansi dalam ilmu komputer, terutama dalam sistem terdistribusi? 1. Akses. Transparansi akses, keterangan mekanisnya, kenyataan bahwa representasi data yang diakses dan cara mengakses yang dilakukan berbeda, tidak perlu diketahui pengguna. Ya, seperti aksesnya tuh nggak perlu diketahui pengguna yang lain. Lokasi, kenyataan bahwa lokasi sumber daya yang diakses berbeda-beda, tidak perlu diketahui pengguna. Ya, sepertinya mengaksesnya itu bebas di mana-mana saja. Migrasi, kenyataan bahwa sumber daya komputasi yang digunakan mungkin berpindah, tidak perlu diketahui pengguna. Ya, datanya bisa pindah kemana-mana aja. Terus relokasi, kenyataan bahwa sumber daya komputasi yang digunakan mungkin berpindah saat sedang digunakan dan tidak perlu diketahui pengguna. Konkurensi, kenyataan bahwa sumber daya yang digunakan mungkin juga sedang digunakan pada saat bersamaan oleh pengguna lain, tidak perlu diketahui pengguna. Ya, tabrakan gitu sih, tapi bisa aja. Kegagalan atau failure, kenyataan bahwa terjadi kegagalan proses perbaikan dari kegagalan ini tidak perlu diketahui pengguna. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Dinata, NIM 802020 0091. Di sini kesimpulannya, ada situasi di mana sama sekali tidak jelas. Menyembunyikan distribusi adalah ide yang bagus. Saat sistem terdistribusi berkembang ke perangkat yang digunakan orang dibawa kemana-mana, dan di mana gagasan, kesadaran lokasi dan konteks berada menjadi semakin penting. Mungkin lebih baik untuk benar-benar mengekspor distribusi daripada berusaha menyembunyikannya. Exposure distribusi ini akan menjadi lebih jelas ketika kita membahas sistem terdistribusi tertanam dan di mana-mana nanti dalam bab ini. Sebagai contoh sederhana, pertimbangkan seorang pekerja kantoran yang ingin mencetak file dari komputer notebooknya. Lebih baik mengirim pekerjaan cetak ke printer terdekat yang sibuk daripada ke yang menganggur di kantor pusat perusahaan di negara lain. Ada juga argumen lain yang menentang transparansi distribusi. Mengenali bahwa transparansi distribusi penuh tidak mungkin. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah bijaksana untuk berpura-pura bahwa kita dapat mencapainya? Mungkin jauh lebih baik membuat distribusi eksplisit sehingga pengguna dan pengembang aplikasi tidak pernah tertipu untuk percaya bahwa ada hal seperti transparansi. Hasilnya akan bahwa pengguna akan jauh lebih memahami perilaku terkadang tidak terduga dari sistem terdistribusi, dan dengan demikian jauh lebih siap untuk menghadapi perilaku ini. Terima kasih.